Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan kita boleh ada dalam renungan malam Shoshanim. Sebelum kita mendengarkan renungan Sabda Tuhan, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu saat hari ini menikmati anugerah Tuhan kami hari ini. Terima kasih sebentar kami akan mendengarkan Sabda Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami, memberikan pemahaman bagi kami, sehingga firman-Mu, sabda-Mu menjadi bekal bagi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 dalam ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Puji Tuhan, kemarin kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan limpah atas bangsa kita, sehingga bangsa kita tetap ada sampai saat ini. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat ini, tentu ada sesuatu hal yang Tuhan ingin ingatkan kembali kepada kita tentang bagaimana hidup kita di dalam konteks bermasyarakat yang ada di Indonesia ini. Kita memahami ayat ini, kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 ini. Ayat ini dalam konteks pada waktu itu umat Yehuda ada di dalam pembuangan di Babel. Meskipun mereka ada di tanah Babel, meskipun mereka ada di tanah asing, namun Nabi Yeremia mengingatkan bahwa Tuhan memerintahkan mereka untuk berdoa, untuk memohon kesejahteraan kepada Tuhan, dan memohon anugerah Tuhan bagi kota tersebut. Mengapa kota ini atau tempat atau negara yang kita diami saat ini harus kita doakan? Karena kesejahteraan bangsa dan negara ini pun menjadi kesejahteraan bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang kita dapat pelajari dari ayat ini. Yang pertama yaitu bahwa hidup kita di tengah-tengah bangsa dan negara ini penuh dengan segala konflik, penuh dengan segala ketegangan politik. Bahkan tidak sedikit banyak hal yang kita alami, yang kita lihat dari bangsa ini. Sehingga ada satu panggilan dari Tuhan kepada umat Tuhan. Ada satu panggilan kepada umat Tuhan yang percaya, khususnya kita yang ada di bangsa negara ini, yaitu kita harus berdoa bagi para pemimpin bangsa kita. Hal ini kita dapat baca dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 dan 2 berkata, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan para pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan hormat. Ayat ini mengingatkan bahwa kita harus berdoa bagi para pemimpin bangsa ini. Kita harus berdoa supaya Tuhan terus memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa ini. Dengan hikmat, dengan takut akan Tuhan. Sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh segala kasih, dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Ayat ini pun memberikan pemahaman kepada kita supaya di dalam bangsa ini kita melihat para pemimpin kita
memberikan kebijakan, memberikan keputusan-keputusan yang adil, memberikan hal-hal yang penuh kebijaksanaan, dan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Terlebih daripada itu, supaya ada di dalam ketentraman, kedamaian, dan di dalamnya ada nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian yang kita dapat pelajari kembali yang kedua, bahwa ketika di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7 tadi, maka ada frasa disebutkan di sana bahwa kita usahakanlah kesejahteraan kota. Dalam makna ini, maka sebagai umat Tuhan harus mencari kesejahteraan. Ya. Ini memberikan arti bahwa umat Tuhan harus aktif memberikan kontribusi yang baik. Memberikan kontribusi bukan hanya menuntut kepada bangsa dan negara kita ini. Apa kontribusi yang kita dapat berikan bagi bangsa ini? Contohnya, di dalam kehidupan sehari-hari, kita menjaga yang namanya ketenangan, kita menjaga toleransi, kita menjaga yang namanya hubungan yang baik antara masyarakat, warga satu dengan yang lain. Kita terlibat ikut dalam gotong royong, kita ikut terlibat di dalam kebersamaan di dalam masyarakat. Maka itu adalah kontribusi yang baik yang kita dapat kerjakan. Bahkan sebagai warga negara yang baik, apa yang kita dapat lakukan dalam memberikan kontribusi ini? Tentunya kita bisa menjadi contoh yang disebutkan dalam Matius pasal yang ke-5, kita menjadi garam dan terang dunia. Kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kita ada, di pekerjaan kita, di usaha kita, di mata pencaharian kita, dalam pendidikan kita, bahkan dalam kehidupan sosial kita. Ada kontribusi yang kita naikkan, yang kita nyatakan, yang kita berikan bagi bangsa ini. Juga kita terus memberikan yang namanya teladan-teladan hidup. Jika orang lain tidak membayar pajak, maka kita membayar pajak. Kalau orang lain hidup di dalam ketidakjujuran, maka kita hidup dalam kejujuran. Jika orang lain tidak memiliki kasih dalam masyarakat, maka kita harus memiliki kasih itu di dalam masyarakat. Itulah kontribusi yang perlu dan harus kita terus lanjutkan, yang terus harus kita berikan bagi bangsa dan negara ini. Maka yakinlah ketika kita memberikan kontribusi yang baik sebagai warga negara, maka pemerintah pun akan memberikan hal-hal yang baik juga kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua, maknanya dikatakan mencari kesejahteraan atau usahakanlah kesejahteraan di negeri di mana kita. Artinya kita memberikan aktif kontribusi yang baik bagi bangsa ini. Kemudian makna yang ketiga yang kita dapat pelajari dari ayat ini adalah bahwa memahami kesejahteraan atau kedamaian bangsa dan negara kita, itu pun adalah kedamaian, kesejahteraan bagi kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau bangsa dan negara kita dalam kekacauan. Kita bisa bayangkan kalau negara kita tidak kondusif secara keamanan. Mungkin kita pernah mengingat kembali peristiwa tahun 1998. Ada kekacauan, ada banyak hal yang terjadi yang tidak mengenakan. Tentu tidak membuat kita menjadi damai, tidak membuat kita menjadi sejahtera, tidak membuat kita menjadi penuh dengan kebaikan. Hanya ketakutan, ketidaksejahteraan, bahkan ekonomi pun semakin memburuk. Oleh karena itu perlu kita terus memahami bahwa kita perlu damai itu dalam negara kita. Jadi ketika kita mengalami kedamaian, maka gereja pun akan menikmati dampaknya.
Umat Tuhan pun akan menikmati dampaknya. Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, pekerjaan kita, mata pencarian kita, pendidikan kita pun akan menikmati kedamaian, keamanan, dan gereja pun dapat terus berkembang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memahami makna Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 ini, betapa perlunya sebagai umat Tuhan kita terpanggil untuk menjadi seorang pendoa syafaat. Perlu kita berdoa bagi para pemimpin. Perlu berdoa bagi bangsa dan negara kita. Perlu kita terus menaikkan segala permohonan bagi bangsa dan negara ini. Lalu kita terus aktif berkontribusi yang baik kepada bangsa ini. Dengan hal-hal yang kita dapat kerjakan. Dengan hal-hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Dan yang ketiga, pahamilah ketika bangsa ini damai, ketika damai sejahtera ada di atas negeri ini, maka kita pun akan menikmati dampaknya. Kita akan menikmati anugerahnya yang begitu besar bagi bangsa kita. Jadi sekali lagi, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 mengajak kita setia berdoa bagi bangsa dan negara kita. Yang kedua, marilah kita menjadi orang-orang yang berkontribusi baik, menjadi agen pendamaian dimanapun kita berada. Dan yakinlah, ketika kita sudah melakukan hal itu, maka kita akan menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan. Saya akan akhiri dengan satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-20. Biarlah ini pun menjadi doa kita saat ini bagi bangsa dan negara kita. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat yang kudus. Dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingat segala korban persembahanmu dan disukai korban bakaranmu Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Ini diakhiri dengan ayat yang berkata, ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Konteks ini, Mazmur 20, berdoa bagi Raja. Artinya berdoa bagi bangsa dan negara dan pemimpin-pemimpin kita. Teruslah berdoa, teruslah usahakan kesejahteraan, dan teruslah memahami bahwa kesejahteraan negara ini menjadi kesejahteraan buat kita semuanya. Kiranya Roh Kudus memberkati, Roh Kudus menolong, Roh Kudus menyertai kita hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diajarkan oleh sabda Tuhan untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Berdoa bagi para pemimpin. Berdoa di mana kota kami diam. Karena itu kami berdoa saat ini. Kami berseru dalam nama Yesus, berkatilah bangsa ini. Dalam nama Yesus berkatilah para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Sehingga takut akan Tuhan, menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Dan menjalankan segala tanggung jawab dengan baik. Berkatilah kota di mana kami diam. Berkatilah dan tolonglah bangsa dan negara kami. Dari pemerintahan pusat sampai daerah. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila kami terus memberikan kontribusi yang baik bagi bangsa ini.
Dan kami terus mengusahakan kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa ini. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Berkati gerejamu, berkati umat-umatmu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap kuat, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.